Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di Mushola Air Bunda Lubuk Linggau, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat asar secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu, yang ini merupakan sebuah kewajiban seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan para ulama mengatakan menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga sebagai kebutuhan. Karena butuhnya kita dengan ilmu itu melebihi butuhnya manusia terhadap makanan. Butuhnya manusia terhadap ilmu itu melebihi butuhnya butuhnya ikan terhadap air. Berarti sangat butuh. Setiap detik, setiap menit, setiap saat kita butuh ilmu. Dan alhamdulillah, Islam itu agama paling lengkap. Islam itu agama yang paling lengkap. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diajarkan adab-adabnya, diajarkan tutorialnya. Dari buang air kecil sampai pembagian harta warisan, pembagian harta yang didapat dari hasil peperangan itu sudah diajarkan. Agama paling lengkap itu agama Islam. Tergantung kita sekarang, mau ndak kita mengambil kesempatan ini untuk mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan harta, tapi beliau mewariskan ilmu. Dan seandainya kita mencurahkan seluruh umur kita untuk mempelajari agama Islam, tidak akan mampu mengambil setengahnya. Bahkan seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan, ketika diangkat yang netes itulah ilmu yang kita dapatkan. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, kita nggak mungkin tahu cara berwudu dengan benar. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, tidak mungkin kita tahu cara mandi besar, mandi junub dengan benar. Kita nggak tahu caranya sholat. Kita tidak tahu caranya zakat. Yang ini merupakan ilmu-ilmu yang wajib.
Karena ada ilmu yang fardu ain dan ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Ya, yang wajib dipelajari oleh personal, seperti cara mandi, cara sholat, cara wudhu, cara sholat, cara zakat, cara berpuasa. Ya, ini wajib. Setiap muslim harus belajar. Adapun yang fardu kifayah, yang kalau sudah ada orang yang belajar, maka gugur kewajiban kita. Contohnya apa? Cara pembagian harta warisan, ilmu faraid. Kalau dalam satu lingkungan sudah ada yang mempelajari, maka gugur kewajiban kita. Tapi kalau mau mempelajari juga, bagus. Inilah indahnya agama Islam, ikhwah. Tergantung kita, menjadikan prioritas atau tidak belajar ilmu agama. Ikhwan fillah janallahu wa iyyakum. Dunia ini ya, kalau mau kita kejar, ya kayak gini aja bentuknya. Mau kita kerja 24 jam non-stop, gini aja bentuknya. Kalau rezeki kita ditakar satu hari dapat 100.000, mau kerja dari pagi sampai malam, ya gitu aja dapatnya. Tapi ada orang yang kerjanya 1 jam, 2 jam, 700.000 dapatnya. Ini rezeki udah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyazubillah, nyari dunia sampai meninggalkan sholat. Nah ini, nyari dunia sampai meninggalkan sholat. Inilah yang disebut dengan budak dunia. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini dan yang nonton itu bukan termasuknya. Karena berapapun gaji kita, berapapun omset yang kita dapatkan, tidak akan pernah bisa menggantikan 1 rakaat yang kita tinggalkan. Ini penting. Karena ada orang yang sibuk mencari rezeki, tapi meninggalkan zat yang maha pemberi rezeki. Gitu. Nggak usah ngomong nuntut ilmu lah, nggak usah duduk di majelis ilmu. Sholat yang itu jelas mutlak haknya Allah Subhanahu Wa Taala saja dia tinggalkan. Dia tinggalkan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya apa? Sibuk mas, sibuk begawi. Kalau toko nih mas ditutup sebentar, toko ini kalau ditutup untuk sholat 10 menit, rugi mas, 10 juta rugi 1 jam 10 menit. Subhanallah. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sedikit nasihat ya untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, jamaah sekalian. Jika kita berada di lingkungan tempat kerja atau tempat usaha ya, yang tidak membatasi kita untuk beribadah kepada Allah, pertahankan. Kita kerja di toko misalnya. Toko ini bosnya membolehkan kita untuk beribadah. Bosnya ini membolehkan kita untuk sholat berjamaah. Pertahankan kerja di sini. Kita punya usaha, omsetnya kecil, tapi kita bisa baca Al-Quran. Kita bisa sholat 5 waktu. Bahkan ba'da maghrib atau ba'da asar kita masih bisa menuntut ilmu agama. Pertahankan. Karena ada keberkahan di sana, ikhwah. Karena di sana insya Allah ada keberkahannya. Ada yang buka toko dari pagi sampai malam lagi, bahkan 24 jam. Tapi apa? Tutup, bangkrut. Kenapa? Terlilit pinjol, bukan pinjol, apa ya? Terlilit hutang riba misalnya. Nah, ini karena tidak ada keberkahan. Karena tidak ada keberkahan di sana. Dan alhamdulillah, duduknya kita di sini itu bukan karena kebetulan, bukan karena nggak sengaja, tapi sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan 50.000 tahun yang lalu bahwa si fulan hari Sabtu tanggal 16 itu pada asar duduk di majelis ilmu. Sudah Allah tetapkan. Dan ini tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kita bisa dipahamkan ilmu agama. Kita bisa duduk seksama ya. Mungkin ada yang bisa mencatat. Itu tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan adanya kebaikan untuk dia,
yufaqihu fiddin. Maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agamanya. Karena ada sebagian dari kita, ikhwan, belajar ilmu agama nggak paham-paham. Udah dikasih dalil ini contohnya, nggak paham juga. Nggak paham-paham. Tapi dia istiqomah, duduk di majelis ilmu terus, tapi nggak paham-paham. Tetap ada kebaikan untuk dia. Kebaikannya apa? Duduk di majelis ilmu. Dan kalau mau ngetes keimanan kita, itu cari taman-taman surga, cari majelis ilmu. Kayak gini nih, ini namanya taman surga nih. Majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Kalau mau tahu keimanan kita, apa yang kita rasakan, mendengarkan perkataan ulama, mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, mendengarkan ayat suci Al-Quran yang disampaikan, apa yang kita rasakan? Karena macam-macam. Ada yang tenang. Wa khasyathumur rahmah. Dan Allah akan datangkan rahmah, sakinah dan rahmah, ketenangan. Saking tenangnya apa? Tidur. Ini bukti bahwa majelis ilmu itu mendatangkan ketenangan. Antum kalau insomnia, datang ke majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, lama-lama kepalanya hilang nanti dari belakang. Ini membuktikan bahwa majelis ilmu ini mendatangkan ketenangan. Ikhwan fillah wa iyyakum. Pembahasan kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang cara kerja syaitan. Syaitan ini licik, ikhwan. Syaitan ini bukan pintar, yang pintar itu kita. Syaitan itu licik. Kita yang sudah ngaji nih, yang sudah kenal ilmu agama, yang sudah kenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Setan ini putus asa. Dia nggak bisa menyesatkan kita, suruh melakukan kesyirikan. Suruh nyembah pohon, nyembah kuburan. Ini nggak bisa lagi dia, susah. Tapi pintu setan itu banyak. Bahkan dalam suatu riwayat, setan itu akan menggoda kita dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Dia nggak bosan-bosan menggoda kita. Yang sudah ngaji, yang sudah Allah berikan hidayah, yang Allah sudah berikan hidayah, dibuatnya ada rasa ujub, ada rasa riya. Tapi banyak ya, pintu-pintu syaitan untuk menggoda manusia itu banyak. Di antaranya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, imsaku fudulin nazari wal kalami wa ta'ami wa makhalatati an-nasi fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibni adama wa yanalu minhu kharadahu min hadhil abwabil arba'ati fa inna fudulan nadhari yad'u ilal istihsani wa wuqu'i suratil manzuri ilaihi fil qalbi wal istisghali bihi wal fikrati fi dhahri bihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, imsak, hendaklah kalian itu menahan. Imsak itu artinya menahan dari pandangan yang tidak terjaga, mengumbar pandangan. Dan banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal ini merupakan 4 pintu dalam setan dalam menguasai manusia, dan langkah setan mencapai tujuannya. Tidak mau menundukkan pandangan. Itu akan mengantarkan pada istihsan. Istihsan itu menganggap baik.
Yang dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran akan sibuk membayangkannya hingga dia berpikir bagaimana caranya agar tercapai tujuannya. Terbiasa mengumbar pandangan, ini akan dia akan menganggap hal ini ya baik gitu loh. Kita yang sering kontaminasi dengan lawan jenis di toko misalnya, ya nggak bisa, masa mau tulis toko khusus laki-laki kan nggak bisa. Ada pelanggan perempuan, ibu-ibu, akhwat. Ini yang bisa mengalahkan tipu daya syaitan itu kita sendiri. Bisa nggak kita menundukkan pandangan? Menundukkan pandangan. Karena terkadang sebagian orang itu syahwatnya bukan ke wanita-wanita yang pakai celana pendek, yang keluar di jalan gitu kan. Bukannya seperti itu. Tapi syahwatnya ke wanita yang memakai jilbab panjang. Walaupun dia sudah memakai jilbab yang syar'i, laki-laki tetap harus menundukkan pandangan. Jangan bermudah-mudahan. Ngobrol, ketawa. Kalau nggak ada kepentingan, mending nggak usah ngobrol. Tidak usah banyak ngobrol. Memandang, ini akan mengantarkan banyak bicara, banyak ngobrol nanti. Ini 4 hal ini ya. Ini langkah syaitan atau cara kerja syaitan untuk menggoda manusia. Yang pertama tadi apa? Banyak memandang. Yang pertama banyak memandang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada laki-laki yang beriman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minin. Katakanlah, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga pandangannya, menahan pandangannya. Wa yahfadzu furujahum, dan hendaklah dia menahan, memelihara kemaluannya. Dan ayat ini ikhwan ya, untuk laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan untuk perempuan di ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati yakhudna min absarihinna yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menahan kemaluannya. Ikhwan fillah wa iyyakum. Kalau menahan pandangan kepada lawan jenis, itu sudah jelas dalilnya. Surat apa tadi? Surat An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena sebagian orang itu menafsirkan atau memahami ayat ini hanya menahan pandangan kepada lawan jenis. Bismillah. Padahal ya, ada hal lain ya, yang membuat laki-laki itu harus menahan pandangannya. Bukan hanya kepada lawan jenis, yaitu kepada amrod. Amrod ya. Karena tidak semua kaum muslimin itu mengetahui definisi amrod.
Apa yang dimaksud dengan amrod? Ya secara bahasa, yang namanya amrod ini laki-laki yang mencukur habis kumis dan tidak berjenggot. Laki-laki yang mencukur habis kumis dan tidak berjenggot. Sehingga wajahnya ini bersih, mulus, tidak ada kumis dan tidak ada jenggot. Laki-laki yang mencukur kumis dan mencukur jenggot. Kalau mencukur kumis itu jelas ada dalilnya. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot. Peliharalah jenggot. Walaupun ini banyak pendapat ya. Yang namanya definisi jenggot lihyah ini yang mana sih? Ada yang mengatakan ini aja jenggot nih, batas ini aja, ini bukan. Ada yang mengatakan ini jenggot, ini bukan. Yang di bawah apa nih? Bibir, ini bukan jenggot. Ada lagi yang mengatakan semua rambut yang tumbuh di sekitar wajah, ini jenggot. Kecuali kumis. Ternyata untuk mau pilih yang mana? Yang penting jangan dipotong. Yang ini jangan dipotong. Nanti jadi amrod. Mereka yang memotong jenggot ini dalilnya biasanya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang memotong jenggot segenggam ya. Segenggam ketika sedang berhaji. Ya kita kan sedang tidak berhaji dan kita juga bukan Ibnu Abbas. Jika perkataan para sahabat bertentangan dengan dalil syar'i, maka mana yang didahulukan? Dalil. Ala kulli hal, ya, yang namanya amrod secara bahasa itu laki-laki yang mencukur kumis dan mencukur jenggotnya sehingga wajahnya bersih. Nah, pendapat yang lain, ya, yang namanya amrod itu adalah yang pertama tadi apa? Laki-laki yang mencukur kumis dan jenggotnya ya. Yang kedua, ya, pendapat yang kedua, yang namanya amrod itu laki-laki ya, yang masih kecil, anak kecil, yang mulus wajahnya dan dia belum balik. Batas balik ini umur berapa kira-kira? Kalau dulu 14, 13, 14 mungkin ya. Kalau sekarang kayaknya lebih cepat ya. Tanda balik itu apa? Tumbuh jakun, suaranya ngebas, terus tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan di ketiak. Ini kalau untuk laki-laki. Kalau wanita biasanya datang bulan, terus ada perubahan postur tubuh. Nah, ini tandanya sudah balik. Nah, ini pendapat yang kuat nih. Pendapat yang kuat adalah laki-laki yang masih kecil, yang belum tumbuh, yang mulus wajahnya, belum balik dan belum tumbuh kumis dan jenggot. Ini amrod. Itu secara bahasa ya. Secara fikih, yang namanya amrod itu adalah sama ya, mirip-mirip ya. Laki-laki yang mulus wajahnya tanpa kumis dan tanpa jenggot. Dan dia belum dia sudah balik atau dia belum balik. Ini namanya amrod. Nggak boleh. Kita mandang laki-laki, anak kecil, kan ada tuh anak yang gantengnya tuh kelewatan. Beda dari yang lain. Mungkin teman-teman yang pernah, udah umroh semua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini udah umroh semua, alhamdulillah ya. Lihat ya, di Saudi anak-anak kecil itu ganteng-ganteng ya. Dan ini setahu saya, nggak boleh kita sembarangan megang. Iya kan? Megang anak kecil di Mekah itu nggak boleh. Bisa marah orang tuanya. Karena mereka tahu ilmunya ini. Amrod ini. Sebagian kaum muslimin itu ada yang memiliki penyakit, ikhwah. Penyakit kelainan. Sukanya sama anak kecil. Belum lama kemarin pengasuh panti asuhan ya. Semoga Allah menghinakannya ya. Ini harus dibinasakan orang kayak gini, penyakit ini. Berapa korbannya? 30 ya. Anak panti, anak yatim piatu. Jadi korban predator ini. Di daerah Tangerang kalau nggak salah.
Hah? Udah mati, alhamdulillah. Ya kasihan anak-anaknya, 30 orang loh. Jadi korban. Zahirnya muslim bukan? Muslim. Ini kita ambil pelajaran nih kok. Ada orang yang berpenyakit seperti itu. Nah ini salah satu pintu setan nih. Salah satu pintu setan menggoda manusia. Ada penghafal Al-Quran, mungkin itu nggak percaya. Penghafal Quran, mengajarkan tahsin Al-Quran. Allah uji dengan penyakit seperti ini. Sukanya sama laki-laki. Menjijikan. Ya. Silakan. Ini harus hati-hati kok. Setan menggoda kita untuk melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, nggak bisa lagi. Susah. Sulit bagi setan. Tapi dibuatnya kita banyak memandang, suka sama anak kecil. Ini hati-hati kok. Kalau ada anak kecil yang terlalu ganteng, lebih baik dihindari. Ya kita main sewajarnya aja lah. Jangan terlalu kagum. Jangan dipegang-pegang. Dan para ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diantaranya, beliau mengatakan, anak kecil yang amrod dan cantik wajahnya, hukumnya itu sama seperti wanita yang non mahram dalam banyak masalah, dalam banyak perkara, dan tidak boleh memandang wajahnya jika disertai syahwat. Memandang anak kecil amrod tadi tidak boleh kalau disertai syahwat berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan diharamkan memandang wajahnya. Ini mayoritas pendapat para ulama, haram kalau disertai syahwat. Karena akan menimbulkan godaan. Kemudian mazhab Hanafi dan Syafi'i ini memperinci lagi. Jika amrod ini tidak cantik, tidak ganteng wajahnya, dan tidak menimbulkan godaan, maka ini sama seperti memandang laki-laki biasa. Itu boleh. Ini pendapat dua mazhab. Tapi kalau dia cantik atau ganteng, terlalu ganteng, dan menimbulkan godaan, ini perlu diperinci lagi. Perlu diperinci lagi. Ini harus juga dilihat urfnya, kebiasaan lingkungannya. Walaupun dia berkulit hitam, karena standar cantik itu beda-beda tempat ya. Orang Afrika mungkin semakin hitam semakin ganteng ya. Kalau di Indonesia ini gimana standarnya? Standar kita yang ada di sini aja berbeda-beda kadang-kadang ya. Menurut anak cantik, menurut itu enggak. Ya kan? Menurut anak cantik, menurut anak enggak. Ya. Ini dilihat kondisinya. Dan memandang amrod itu ada dua keadaan. Yang pertama, jika memandangnya atau berduaan dengan amrod ini, tanpa niat untuk berlezat-lezatan, tanpa syahwat. Dan ketika yang memandang ini aman dari fitnah, dari godaan. Contohnya apa? Ayah memandang anaknya, anak laki-laki, nggak apa-apa. Karena tidak ada syahwat. Lihat ponakannya. Ini nggak ada syahwat. Karena secara umum tidak ada maksud untuk berlezat-lezatan. Kakak lihat adiknya atau adik lihat kakaknya. Abang lihat adiknya. Mungkin dia punya adik terlalu ganteng misalnya. Ini nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia memandangnya berdasarkan syahwat, maka ini haram. Ini haram. Dia memandangnya ini dengan niat untuk berlezat-lezatan. Ala kulli hal ikhwah. Menundukkan pandangan itu bukan hanya pada wanita. Pada anak laki-laki yang belum baligh pun kita harus menundukkan pandangan. Hati-hati. Karena kita nggak tahu setan itu menggoda kita lewat pintu yang mana. Paham ya? Harus berhati-hati.
guru terhadap muridnya, jangan terlalu intens. Guru laki-laki deket sama muridnya, ini bahaya ini. Ya kita ngajar, jadi guru ya sewajarnya aja. Jangan muridnya minta gendong, minta pangku, ini kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari. Ini akan membuka celah-celah syaitan untuk menggoda kita. Itu yang pertama. Yang pertama adalah banyak memandang. Yang kedua adalah banyak bicara. Banyak berbicara. Karena ada sebagian orang itu yang hobinya ngomong, ya. Bahkan yang bukan bidangnya pun dia ikutan ngomong. Sarjana teknik informatika ikut ngomentari masalah pertanian. Nah, ini nanti repot ini. Nanti repot. Dia banyak berbicara yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maksudnya di sini beriman, itu nggak sempurna keimanannya. Bukan berarti kafir, ya. Tapi dia tidak sempurna keimanannya. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Man katsura kalamuhu katsura syaqatuhu, wa man katsura syaqatuhu katsura dzunubuhu, wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bihi." Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka dia banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih pantas untuk dia. Ini ancaman bagi orang yang suka banyak berbicara. Di antara bicara yang nggak ada manfaatnya, ikhwah, ini jelas tidak ada kebaikannya, ya. Tidak ada kebaikan dalam dirinya ketika dia berbicara yang memang nggak ada manfaatnya sama sekali, bukan bidangnya. Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang nggak ada manfaat untuk dirinya. Perkara yang nggak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Perkara yang haram, bahkan yang makruh, kalau bisa ditinggalkan. Kemudian berbicara yang tidak ada manfaatnya, yaitu berdebat. Berdebat dengan cara yang batil, tanpa ilmu, debat kusir. Orang yang suka berdebat tanpa ilmu, ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian ikhwah kajian ini kalau di Facebook kayak pendekar. Pernah lihat nggak tuh? Di Facebook, bukan di Instagram, bukan. Di Facebook ini nge-share hal-hal yang sensitif tentang perkara-perkara baru, ritual-ritual perkara baru. Kemudian diserang dia sama kelompok tertentu di kolom komentar. Nah, mulai berdebat. Nggak pakai dalil. Dia menggunakan perkataan ustadz. Kata ustadz fulan, antum itu sudah melakukan perkara baru akhirnya. Nah, mulai debat kusir.
ujung-ujungnya apa? Nilpun ustadznya. Di screen, kirim ke ustadznya, menelpon. Afwan ustadz, bisa bantu ana ustadz jawab ini pertanyaan ini. Nah, ini repot ini. Yang repot siapa? Ustadznya. Orang yang model kayak gini ya, kalau bisa nggak usah main sosmed lah. Dia berdakwah tanpa hikmah. Tidak hikmah dalam berdakwah. Kemudian di antara bicara yang tidak bermanfaat atau terlalu banyak bicara, berbicara dengan mengganggu dan sombong. Berbicara yang mengganggu. Kan kita kan bisa melihat ya, orang tuh gelagatnya nggak nyaman kalau ngomong atau sedang berbicara. Lawan bicaranya nggak nyaman, biasanya tahu. Ini kalau bisa dihindari. Karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini ngomong terus, nggak ada manfaatnya. Kalau kita ngomong berdakwah, nggak masalah ya. Atau kita menyampaikan ilmu, kita berdiskusi masalah ilmu, masalah pekerjaan, ini ada manfaatnya. Kemudian, termasuk dari banyak bicara, dan ini bisa mengantarkan kepada dosa, itu adalah mengucapkan perkataan keji. Mengucapkan perkataan keji. Jorok dan sejenisnya. Kata-kata yang ya anak apa ya? Anak Gen Z ya. Ini kaget dikit ngomong kotor. Takjub dikit ngomong jorok. Ini kalau bisa dihindari, wah. Nah, kita yang punya anak usia-usia SD ya, usia-usia SMP, ini harus diperhatikan betul-betul, wah. Siapa temannya, apa tontonannya, kita harus paham. Harus tahu. Agar anak kita tidak ikut-ikutan. Biasanya anak ini kalau sekolah ya, atau dia tempat neneknya atau tempat saudaranya, pulang ke rumah ini ada oleh-oleh nih. Perkataan-perkataan yang kosakata baru lah. Ini harus diperhatikan nih, wah. Kemudian di antara banyak bicara yaitu membicarakan sesuatu yang batil, yang batil. Di antara perkara yang pembicaraan yang batil apa? Berbangga-bangga dengan dosa. Ini nggak boleh. Perkara yang sia-sia. Berbangga dengan dosa. Emang ada orang yang bangga dengan dosanya? Banyak. Lagi ngobrol, woi, ana dulu makan gorengan 4, ngomong 2. Kemudian dia ketawa. Padahal ini apa? Dosa ya. Bagaimana kalau bibi yang jualan tadi itu udah meninggal? Gimana kita mau tanggung jawabnya? Makan bakwan 4, bilang 2. Ditunda masuk surga gara-gara apa? Bakwan. Suruh nyari dulu, tanggung jawab dulu. Karena nanti ketika kita masuk surga, semua kezoliman itu akan dibalas dulu. Akan dibersihkan dulu. Jangan dikira kita melakukan apapun nggak ada balasannya. Ada. Cepat-cepat beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berkaitan dengan hak manusia harus segera ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan, ya, di antara pintu syaitan ketika menggoda manusia adalah banyak makan. Banyak makan. Ini banyak makan, ini apa ya? Karakter biasanya ya. Maksudnya setiap di majelis yang dibahas tuh kuliner terus. Kuliner boleh nggak kira-kira? Boleh, silahkan. Mau makan silahkan, tapi jangan berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Makanlah dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang yang berlebihan. Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, Ma mala adamiyun wi'aan
syarran min batni bihasbi abni adama aklatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fatulutun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tidak ada tempat yang paling jelek. Tidak ada wadah yang paling jelek melebihi anak Adam yang memenuhi perutnya. Cukup keturunan Adam itu mengkonsumsi untuk menegakkan tulangnya. Makan cukupnya aja. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu makan sekedar untuk menegakkan tulangnya aja. Kalau makan enak baru sama keluarga, ya, nggak masalah. Ya. Makan secukupnya aja. Anak Adam, kata Nabi Muhammad SAW, kalau memang harus diisi itu perut, ya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah ini harusnya. Ya. Walaupun ada yang mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang ya. Ini menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Setahu kami ini hadisnya dhaif. Berhentilah makan sebelum kenyang. Bahkan ada orang yang berdoa kenyang makan kan, kenyang, nah, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Ini kan berarti kan ada unsur ibadahnya ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dan para sahabat tidak pernah berdoa dan mengucapkan hamdalah. Justru ini aib. Apalagi kalau lagi sholat ya. Sholat tarawih lah sering. Sholat tarawih sebelah orang yang berdoa. Waladhdallin. Amin. Sambil nunggu imamnya baca. Ini baunya bau sayur basi gitu loh. Ini zolim nih, ini sebuah kezoliman. Ini bisa mengganggu tetangganya, sebelahnya. Ini kalau bisa dihindari. Kalau mau makan berat nanti setelah Isya, setelah tarawih. Jangan sampai orang tidak nyaman di sebelah kita. Bau badan aja ini harus diperhatikan. Kalau lagi sholat berjamaah. Ini tipu daya setan nih, dibuatnya indah makanan yang ada di hadapan kita. Sebenarnya makan sepiring aja udah cukup. Tapi karena enak, dibuatnya kita 3 piring. Kalau sudah kekenyangan, jangankan tahajud, subuh aja bisa kelewat. Ini bahaya. Ini tujuan setan tuh ini. Dibuatnya kita kenyang malam, ya, subuh bisa kelewat. Ini kalau di setiap majelis ya, obrolannya selalu makanan, ini kalau bisa dihindari. Ya. Dua apa ya? Pembahasan ya, yang harus dihindari. Ini para ulama membenci dua majelis ini. Yang pertama majelis wanita yang membahas wanita. Yang kedua majelis to'am, majelis yang membahas makanan. Oh, di sana ada makanan baru, datang. Wah, ini di sana ada all you can eat, 200.000 makan sepuasnya sampai kenyang, datang ke sana. Walaupun tentang all you can eat ini ada perincian ya, ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya lebih ke yang tidak membolehkan, pendapat yang tidak membolehkan. Tapi ada para asatizah yang membolehkan. Karena udah dipertimbangkan ini dan segala macamnya. Allah alam, itu bahasan tersendiri. Yang kita poin kita adalah banyak makan. Nah, ini ikhwan. Ini tipu daya syaitan. Kalau kita terlalu kenyang, ini malas untuk beribadah. Sulit kita. Mungkin teman-teman pernah umroh semua ya, insya Allah di sini. Ngerasain kan ketika sa'i. Gimana kalau kita terlalu banyak makan? Gimana kira-kira? Berat nggak?
Ini harus diperhatikan ya, ikhwah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk lebih menjaga isi perut kita. Boleh makan, boleh. Tapi secukupnya aja. Yang bilang bukan saya ya ini Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tempat yang paling buruk, tidak ada bejana yang paling buruk melebihi perut anak Adam. Kalau memang harus diisi, harus sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya. Dan kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, manfaat dari makan yang sedikit itu adalah menjadikan hati semakin lembut. Hati semakin lembut. Kalau antum ngerasa ya, antum menghafal Al-Qur'an ya. Ini kalau bisa apapun profesi kita harus menghafal Al-Qur'an. Nggak harus jadi hafiz 30 juz, nggak. Apapun profesi kita, farmasi, teknisi, apalagi sarana prasarana, ngarit, kalau bisa harus punya hafalan Al-Quran. Dan hafalan Al-Quran ini, ikhwah, bakal sulit kalau kita sering kenyang. Megang Al-Quran bentar, ngantuk. Megang Al-Quran sebentar, itu akan ngantuk. Tapi kalau kita lapar, ini enak ngapal Al-Quran. Makanya antum kalau dilihat anak-anak antum atau adik-adik antum atau keluarga antum ada yang mondok, coba tanya makanannya gimana? Pasti ala kadarnya. Kecuali mungkin pondok yang per bulannya 4 juta, 5 juta ya. Tapi kalau pondok di bawah sejuta itu makanannya biasanya ala kadarnya. Untuk apa ya? Untuk melatih santri, untuk hafalannya biar kuat. Karena di pondok pesantren itu bukan hanya Al-Quran yang dihafal, tapi matan, ringkasan-ringkasan dalil itu harus dihafalkan. Kemudian ikhwan, yang terakhir, di antara pintu atau cara syaitan untuk menggoda manusia, itu dibuatnya kita banyak bergaul. Dibuatnya kita banyak bergaul. Ini teman ini ikhwan, harus benar-benar kita perhatikan. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa kawan dekatnya. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Oleh karena itu falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu perhatikan siapa teman dekatmu. Kalau teman mengajak kepada keburukan, harus segera ditinggalkan. Di sana ada teman, di sini ada teman. Ya kalau temannya mendatangkan manfaat tidak masalah ya. Tapi di sini nongkrong. Aku jam segini harus nongkrong di sini. Banyak ngobrol. Nah, ini bisa mematikan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada beberapa bentuk bergaul. Beliau mengatakan yang pertama itu bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan. Terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya bergaul dengan para ulama. Harus kayak kita butuh makan, butuh terus setiap hari. Kalau bisa, alhamdulillah ya kita tinggal di Lubuk Linggau ini dekat dengan para orang-orang yang berilmu. Ada problem, tanya sama orang yang berilmu. Enggak harus sama saya ya. Atau mungkin nganggap saya, wah ini Ustaz Dimas orang berilmu. Enggak harus sama saya. Banyak asatizah yang lain. Kemudian bergaul seperti orang yang butuh obat. Obat ini wah dibutuhkan ketika sakit aja. Kalau sehat antum mau nggak minum obat? Nggak mau ya. Contohnya seperti muamalah, jual beli, kerjasama, diskusi. Nah ini hanya berteman ketika dibutuhkan. Nggak harus setiap hari sama pembeli kita. Ya, tapi mungkin ya 2 hari sekali datang ke toko kita beli. Ya, akhirnya kita bergaul sama dia nggak masalah. Ya. Kemudian bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Bergaul malah mendapatkan penyakit. Misalnya ada penyakit yang tidak bisa diobati. Seperti penyakit lapar. Penyakit panas yang
membuatnya sulit untuk berbicara. Ini kalau bisa teman seperti ini dihindari. Atau dalam arti lain yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita. Kemudian kata Ibnu Qayyim, bergaul yang malah mendapatkan racun. Contoh, bergaul dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama Islam. Kita punya teman dekat, dia masih melakukan ritual perkara-perkara baru. Niatnya kita mau mendakwahi, mau mewarnai, malah kita yang terwarnai. Paham nggak? Kan ada gitu. Ustaz, tapi dia tuh baiknya sama aku, Ustaz, tapi dia tuh pelakunya, Ustaz. Coba Ustaz. Susah untuk anak meninggalkan dia. Padahal gimana? Harus ditinggalkan ini. Dia sholat subuh 5 rakaat misalnya. Atau dia sholat ba'diyah subuh. Sama kita nih. Sholat ba'diyah subuh. Oh, nggak apa-apa, akhi. Sholat ba'diyah subuh. Sholat kan bagus ini. Ya. Walaupun Nabi nggak ngajarin, tapi kan ini bagus. Niat kita kan karena lillahi ta'ala. Wah, ini bahaya ya. Kalau ketemu model teman seperti ini, lebih baik ditinggalkan. Teman yang mengajak pada perkara baru harus segera di-cut. Harus ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kebodohan itu datangnya dari saya pribadi dan dari bisikan syaitan yang terkutuk, kepada Allah saya mohon ampun dan pada jamaah sekalian saya mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.